Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki, NIM 18032110043 dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemaparan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan guna memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam kelas A yang diampu oleh Lesti. Pertanyaan pertama ini, apakah Indonesia memiliki banyak cadangan sumber daya alam? Iya atau tidak? Mengapa? Jelaskan alasannya. Menurut saya, Indonesia memiliki banyak cadangan sumber daya alam seperti hutan, lautan, migas, batu bara. Indonesia sendiri terbilang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia seperti hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Di subsektor migas, cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini 3,8 miliar barel. Lalu, dari sisa cekungan yang belum dieksplorasi, yakni sebanyak 74 cekungan menyimpan potensi minyak 7,5 miliar barel. Selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet atau GSCV. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas nomor 3 di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Hutan merupakan potensi yang sangat besar yang mencakup kayu dan semua makhluk hidup yang mendiami dalam hutan tersebut. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Melihat dari Indonesia merupakan negara maritim dan terdiri dari beberapa pulau yang mengelilinginya, lautan yang ada di Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak, lepas pantai, dan pasir besi. Potensi ikan laut di Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009 di dunia. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun. Indonesia merupakan penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Cadangan batu bara terbukti kini menyentuh 39,89 miliar ton, sementara cadangan untuk komoditas tembaga sebesar 2,76 miliar ton. Jumlah tersebut sama dengan cadangan produksi biji selama 39 tahun. Untuk pertanyaan kedua, yakni bagaimana Anda melihat tentang penipisan dan kelangkaan cadangan sumber daya alam Indonesia untuk sumber daya hayati dan non-hayati? Menurut saya, masa sekarang kelangkaan dan menipisnya cadangan sumber daya alam di Indonesia sudah banyak dirasakan oleh setiap orang atau masyarakat. Contohnya kelangkaan akan BBM, gas, dan lain-lain. Manusia secara tidak sadar telah menggeruk habis semua sumber daya alam yang terdapat di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pun berkurang perlahan-lahan atau bahkan habis, sehingga menimbulkan suatu kelangkaan yang terjadi di masyarakat. Kelangkaan sumber daya alam di bumi ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Pastinya terdapat macam-macam penyebab terjadinya kelangkaan. Kelangkaan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena memang semua manusia memiliki kebutuhan pokok akan sumber daya alam. Walaupun tidak bisa dihindari, namun bukan berarti kelangkaan ini tidak dapat diatasi. Kelangkaan pada sumber daya alam hayati dan non-hayati terjadi karena tidak seimbangnya antara kebutuhan manusia dengan komoditasnya, menyebabkan terjadinya masalah kelangkaan pada sumber daya alam. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut Anda tentang eksploitasi sumber daya alam yang masif untuk tujuan pembangunan? Eksploitasi sumber daya alam untuk menunjang pembangunan harus diselaraskan dengan kondisi sosial masyarakat karena lingkungan hidup sebagai objek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia agar interaksi antara keduanya harmonis, serasi, dan saling mendukung. Oleh karena itu, upaya untuk membangun integritas antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan harus disinkronkan mulai dari tahapan awal hingga akhir, agar tercipta suasana lingkungan hidup yang mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat dan daerah. Eksploitasi terhadap SDA secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik, dengan tidak memperhatikan daya dukung lingkungannya, secara pasti telah membawa dampak bencana dan malapetaka ekologis bagi kelestarian dan keseimbangan ekosistem dari kehidupan manusia di dunia ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang kamu ketahui tentang konservasi? Jawablah pertanyaan Anda berdasarkan 1 dari 6 jurnal yang pernah Anda ulas sebelumnya dan sebutkan jurnal tersebut. Dalam jurnal yang kelompok kami sebelumnya pernah diulas yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Studi Kasus di Kabupaten Kuningan.
Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa konservasi sering diterjemahkan sebagai the wise use of nature resources atau pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin tentang kesinambungan untuk persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman dengan tujuan tertentu. Mungkin hanya itu pemaparan dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.